Alhamdulillahi Rabbil Alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwa al-azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang maha dekat. Dia Allah maha dekat, maha mendengar apapun yang terucap. Tidak ada satu patah kata pun yang tidak didengar oleh Allah. Tidak ada satu patah kata pun yang tidak dicatat oleh malaikat. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu patah kata pun yang tidak dituntut pertanggungjawabannya. Maka kalau ingin lihat seseorang kuat atau tidak imannya, lihat saja dari bicaranya. Semakin kenal kepada Allah, semakin yakin kepada Allah, semakin hati-hati bicaranya. Orang kurang iman biasanya tidak terjaga lisannya. Allah, segala puji bagi Allah yang maha menyaksikan. Innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Sesungguhnya bagi Allah tidak ada yang tersembunyi baik di bumi maupun di langit. Tidak ada satupun yang tidak dilihat Allah, tidak disaksikan Allah, semuanya disaksikan oleh Allah. Tidak ada yang tersembunyi di bumi, di perut bumi, di antara bumi dan langit, di langit, semuanya disaksikan oleh Allah. Surat apa adik-adik? Ali Imran ayat 5. Innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Ulangi. Alhamdulillah. Jadi apakah kita bisa bersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala? Bisa bersembunyi tidak? Apakah Allah tahu orang yang sedang berbuat maksiat? Apakah kita pernah sendirian dalam hidup ini? Di kamar, Allah melihat yang kita lakukan. Di kamar mandi, setiap perbuatan kembali kepada siapa? Surat apa? Al-Isra ayat 7. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, kebaikan itu untuk dirimu sendiri. Jika kamu berbuat buruk, berbuat jahat, maka keburukan itu untuk dirimu sendiri. Ini mengulang sedikit ya. Jadi perlukah kita memamerkan kebaikan kita? Mana suaranya? Perlukah kita ingin diakui orang lain sebagai orang baik? Perlu tidak? Perlukah kita menunggu kalau kan? Bagaimana kalau kebaikan kita tidak dihargai orang lain? Tidak apa-apa. Tidak ada urusan kita berbuat baik dengan penilaian orang. Urusan kita berbuat baik supaya Allah yang maha melihat ridho. Selesai. Apakah
Kalau kita berbuat buruk, siapa yang paling rugi? Diri sendiri. Kali ini kita akan membahas sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini hadis riwayat Muslim Sahih. Oh ya, sedikit kita ulangi. Karakter yang dibangun di pesantren Darut Tauhid namanya karakter apa? Baku. Apa artinya karakter baku? Ada 4 kuadran. Yang pertama, ada orang yang balem. Apa balem? Baik tapi lemah. Dia orangnya baik. Dia jujur, dia rendah hati, dia tulus, tapi lemah, tidak berani mengambil sikap, tidak disiplin, tangguh menghadapi hidup ini. Namanya balem, baiknya hanya untuk dirinya sendiri. Yang kedua, namanya karakter jelem. Apa jelem? Jelek dan lemah. Ini apes, surapes. Dia tidak bagus akhlaknya. Orangnya ria, tidak jujur, sombong, tapi pengecut. Jadi dia rugi, hanya rugi dirinya sendiri. Yang bahaya namanya karakter jeku. Apa jeku? Jelek tapi kuat, orangnya tidak baik akhlaknya tapi berani. Ada kan orang yang sombong, berani, pelit, berani, koruptor, berani. Kemudian dia disiplin mencapai keburukannya dan tidak mengenal menyerah untuk berbuat buruk. Ada yang begitu? Inilah yang dirinya rusak dan yang lain pun ikut rusak. Santri seharusnya memiliki karakter baku, fondasi karakter baku. Baiknya apa? Ikhlas, jujur, tawadu. Ikhlas itu apa? Tauhid. Orang yang bersih dari kemusyrikan, selamat jadi ahli surga. Walaupun amalannya belum banyak, tapi hatinya tidak ada syirik sekecil apapun, termasuk ria. Ria itu syirkul asghar, syirik kecil. Inna syirka ladzulmun azim. Sesungguhnya syirik ini kezoliman yang besar. Maka orang-orang yang ikhlas itu walau mungkin amalnya tidak banyak dan tidak hebat, tapi amalnya diterima oleh Allah. Surat Al-Bayyinah ayat 5. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Jadi Allah tidak memerintahkan kita ibadah kecuali murni, khalis. Yang kedua apa? Karakter baku. Yang kedua apa? Jujur. Yang baiknya jujur. Kenapa jujur? Sebutkan hadisnya ya. Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Hendaklah kalian senantiasa jujur, karena sesungguhnya kejujuran mengantarkan kepada kebaikan-kebaikan, dan kebaikan mengantarkan kepada surga. Jika seseorang senantiasa berlaku jujur dan berusaha untuk jujur, maka dia dicatat oleh Allah sebagai sidiqin,
orang yang jujur terpercaya. Masya Allah. Ini penting sekali ya. Jadi orang baik itu karena kejujuran. Wa iyyakum wal kadhib. Nah, hati-hatilah kalian dengan kadhiba, dusta, fa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Karena orang yang dusta mengantarkan kepada kejahatan, kejahatan, wa innal fujura yahdi ilan nar. Karena kejahatan mengantarkan kepada neraka. Jika seseorang suka berbohong, berdusta, dan berusaha untuk dusta, maka dia akan dicatat oleh Allah sebagai pendusta, kadzaban. Ini sudah jadi ahli neraka nanti. Nah, ini yang kita bahas sekarang. Adik-adik sekalian, jangan main-main dengan ketidakjujuran. Allah tahu tidak kita sedang berbohong? Allah tahu kita melakukan ketidakjujuran? Tahu. Kalau orang lain kita bohongi, terus orang lain ketipu oleh kita, nauzubillah. Bukan karena kita jago bohong. Orang lain terbohongi bukan karena kita jago bohong, tetapi karena Allah belum membuka kebohongan kita. Kalau Allah membuka kebohongan kita, terbuka tidak? Adakah yang bisa menghalangi apa yang Allah takdirkan? Jadi sebetulnya orang-orang yang berbohong sama sekali tidak luput dari apa yang Allah tahu. Kalau orang lain ketipu oleh kebohongannya, karena Allah belum membuka. Kalau Allah membuka aib, membuka kebohongan, pasti kebuka. Tidak bisa dihalangi, tidak bisa dicegah, tidak bisa ditolak. Maka bodoh luar biasa. Sungguh bodoh orang yang pembohong itu. Karena dia membinasakan dirinya sendiri. Apa efek bagi orang yang suka berbohong? Kita coba simak efeknya ya. Kita coba kumpulkan nih. Dampaknya apa kalau orang suka berbohong? Yang pertama, yang pasti itu adalah para pembohong itu hidupnya tidak akan tenang. Orang yang suka berbohong, dia akan dipenjara oleh kegelisahan karena akan takut kebohongannya ini terbongkar. Jadi orang yang suka bohong, yang pertama adalah dia akan selalu GTA. Apa GTA? Galau tiada akhir. Liwe, apa liwe? Liur wae, bahasa Sunda itu ya. Orang yang pembohong itu senantiasa dalam kecemasan, takut terbongkar kebohongannya. Pagi, siang, malam itu. Jadi tidak ada bahagianya pembohong itu. Dan dia selain stres, juga para pembohong itu akan palsu kalau berbuat baik. Jadi kebaikan pembohong itu tidak asli karena dia berbuat baik untuk menutupi kebohongannya. Jadi hampir dapat dipastikan pembohong itu kalau berbuat baik itu tidak ikhlas. Dia sholat untuk menutupi dirinya sebagai pembohong. Wah, itu sholat, nggak mungkin dia licik, dia sholat. Jadi dia melakukan sholat untuk kamuflase agar dianggap soleh. Dia baca Quran,
dia ngaji ke majelis taklim, dia umroh, dia haji, sebagian besar diniatkan, sangat besar kemungkinan diniatkan supaya tidak dianggap sebagai orang tidak jujur. Jadi kalau orang pembohong, kecenderungan berbuat baiknya itu adalah bohong juga. Dan tukang bohong ini pekerjaannya tahu, membuat bohong lainnya. Karena bohong itu tidak bisa ditutupi dengan kejujuran. Bohong, nanti dia bohong lagi, bohong lagi. Nah, bohong yang dia buat itu perlu ditutupi dengan kebohongan. Kebayang penderitaan orang-orang yang tukang bohong. Jelas adik-adik? Selalu takut terbongkar. Tidak ada tenangnya, tidak ada bahagianya. Koruptor-koruptor itu demi Allah tidak akan pernah tenang hidupnya. Tidak bisa tenang. Koruptor, pencuri, orang-orang yang berbuat tipu-tipu, kelicikan, kejahatan. Jadi kalau ada yang mau jadi orang baik, yang pertamanya harus jadi apa dulu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum diangkat jadi nabi, terkenal di Mekah sebagai Al-Amin, jujur yang tidak ada sebelumnya, gelar yang tidak ada sebelumnya, dan tidak ada sesudahnya. Al-Amin, orang yang jujur terpercaya. Kalau bicara pasti benar. Kalau berjanji pasti ditepati. Kalau diberi amanah tidak pernah ada khianat. Mantap. Sampai orang-orang yang punya uang berlomba-lomba menitipkan modal uangnya untuk dikelola oleh Rasulullah SAW. Karena percaya, orang yang pergi keluar kota menitipkan kunci rumahnya kepada Nabi. Karena percaya, perkataan, perbuatan, dan hatinya sama, itu sidik. Kalau mulutnya mengatakan A, hatinya juga A, perbuatannya juga A. Ini mantap sekali. Tidak ada yang ragu kepada perkataan Rasulullah SAW. Ini kalau adik-adik orang yang tidak tertekan hidupnya, lempeng saja. Orang yang jujur itu merdeka. Orang yang jujur itu lapang hatinya, tenang, adem, tidak ribet. Orang yang tidak jujur seperti yang dikatakan tadi, selalu cemas, terbuka ketidakjujurannya. Tidak ada bahagia sama sekali. Kenapa? Karena Allah tidak suka kepada orang yang tidak jujur. Sehingga oleh Allah disiksa hatinya menjadi orang yang selalu cemas, galau, gelisah. Jadi kalau mendengar koruptor ini pergi, oh itu pasti tidak bahagia. Pedagang licik bahagia tidak? Tidak. Pedagang jujur, dia nanti dibangkitkan dekat dengan Rasulullah SAW.
Pedagang jujur itu pedagang yang sangat dihormati dalam Islam, bisa menjadi orang yang sangat dekat dengan Rasulullah SAW. Secara mental, orang pembohong tidak akan pernah tenang, tidak pernah bisa bahagia, stres terus ya, karena dia tidak bisa berbohong kepada dirinya bahwa dirinya adalah pembohong, dan dia pun merasa aslinya tidak akan bahagia dan tidak merasa terhormat karena dia tahu dirinya, misalkan koruptor, dia berdiri, dia tahu dirinya tuh maling, pencuri, aslinya dia tidak bisa bahagia dengan kehormatan casing yang dia pakai. Lalu apa dampak sosial? Kalau orang pembohong, dia tidak akan disukai, tidak akan dipercaya. Walaupun berkata benar, kalau sudah ketahuan pembohong, tetap saja orang tidak percaya, cenderung dikucilkan. Padahal kepercayaan dalam berelasi itu merupakan fondasi utama. Kita bisa enak bergaul itu karena saling percaya. Tapi kalau orang udah ketahuan, si ini pembohong, orang ini tidak jujur, kita nyimpen dompet saja tidak tenang kalau ada orang tidak jujur, benar? Dan kalau ada apa-apa, pasti dia yang jadi tersangka, walaupun dia tidak mengambil. Jelas tidak, adik-adik? Misal nih, seseorang pernah ketahuan mencuri, tidak jujur, kemudian ada barang hilang, siapa kira-kira yang jadi tersangkanya? Orang yang pernah mencuri, padahal bukan dia. Dan kita tidak nyaman dekat dengan dia, takut dia maling. Kita sedang tidur juga, tidur dekat dengan dia tidak mau. Jangan-jangan selama saya tidur, nanti sarung saya dicuri oleh dia, saya pakai apa? Jadi orang-orang yang tidak jujur, dia akan memiliki hubungan yang kurang baik. Di rumah, di kelas, di sekolah, reputasinya juga buruk ya. Ada isolasi sosial, orang-orang yang pembohong itu cap aja terus, ngecap terus. Yang ketiga, dampak spiritual. Nah, bagaimana orang yang pembohong? Jelas pembohong itu dibenci oleh Allah. Makanya disebutkan pembohong itu akan jadi orang yang mudah berbuat kejahatan. Dan dari kejahatan yahdi ilan nar. Orang pembohong dia akan dibenci Allah dan dia akan berlumur dengan dosa. Pembohong akan kehilangan pahala. Pembohong, na'udzubillah, bisa jadi ahli neraka, na'udzubillah min dzalik. Apalagi dampak dalam pekerjaan. Orang-orang yang pembohong susah dapat kerja. Orang yang tidak jujur. Kalau diketahui orang ini tidak jujur, mau ngapain kerja sama-sama dia? Dia bakal nipu, benar? Bisa dipecat, bisa dihukum orang yang tidak jujur. Makanya orang-orang yang tidak jujur mudah kehilangan pekerjaan, mudah didemosi, dan sulit cari kerjaan kalau sudah diketahui. Kan kalau misalkan dipecat nih karena tidak jujur, kemudian nanti orang dia ngelamar kerja ke tempat lain, nanti yang tempat baru itu akan telepon, Pak, dulu karyawan ini pernah bekerja di tempat Bapak? Ya benar. Lalu mengapa dia keluar? Tidak bisa bohong, ya. Track recordnya akan keluar. Dia keluar dari tempat kami karena ada kasus ini. Jadi orang yang tidak jujur tuh nempel terus. Ya, nauzubillah ya. Nauzubillah. Ada kasus misalkan di sini. Ngambil apa?
Lalu kan kalau orang tidak jujur di Darut Tauhid kan dikeluarkan. Ini SMA akan pindah nanti ke sekolah baru. Nah, sekolah baru pasti nanya, kenapa keluar dari Darut Tauhid? Kalau kita berbohong, nanti ada kejadian lagi di sana, Darut Tauhid yang akan mempertanggungjawabkan. Ada ini paham tidak nih? Jadi kalau ada dikeluarkan dari Darut Tauhid karena satu kasus pencurian atau apa, nanti ketika masuk ke sekolah yang lain, sekolah itu akan nanya. Oh, beratnya. Orang-orang yang pembohong selain batinnya selalu gelisah, cemas, ibadahnya juga tidak akan khusyuk ya. Jadi orang yang pembohong itu akan basa-basi saja ibadahnya, juga dia akan terus pembohong itu akan produktif sekali membuat kebohongan lain. Tahu akibatnya apa? Kesehatan fisiknya juga bisa rusak. Pembohong itu bisa mudah rentan sakit fisiknya juga karena stres. Makanya orang-orang yang jujur itu seger, fresh, sehat. Walaupun mungkin ada takdir sakit ya, tapi sakitnya ini juga sakit yang hanya menggugurkan dosa, bukan sakit sebagai balasan atas dosanya. Kesimpulan, sudahlah adik-adik, kalau mau hidup bahagia, mau prestasinya melesat dunia dan akhirat, mau hidup terhormat, mau hidup selamat, jadilah orang yang jujur dan terpercaya. Jangan bicara kecuali perkataan yang benar. Akhwat, santri akhwat, maukah nanti punya suami yang rupawan? Gak usah malu-malu, mau atau tidak kalau Allah mendengarkan nih. Mau? Sudah rupawan, pintar sekali, mau? Sudah rupawan, pintar, banyak uangnya, mau? Oh, dengerin. Pintar, cakep, banyak uangnya, tapi dia seorang pembohong. Mau tidak? Yang benar. Cakep loh, tapi tukang ngibul, mau? Dia pinter loh, pinter ngibul, mau? Yang benar. Dia banyak uang, tapi hasil ngibul, mau? Tuh, ikhwan, dengarkan. Jadi ada harapan ya bagi yang kurang keren, kurang pintar, kurang duit. Mau nggak yang kayak gitu akhwat? Kurang keren, kurang pintar, kurang duit, tapi jujur terpercaya. Tetap nggak mau. Ibu udah, ibu nggak usah ikut campur, ini urusan anak-anak yang belum nikah. Ini para tetangga, alhamdulillah banyak yang hadir. Ibu mau belanja sama tukang sayur, tukang tipu, atau tukang sayur jujur? Jujur. Mau punya tetangga tukang bohong, tetangga jujur? Jujur. Mau enggak ibu punya anak pintar tapi suka bohong? Jujur. Ini kuncinya. Masya Allah. Bahkan katanya penjahat saja nyari teman-temannya tuh yang jujur. Lu harus jujur loh sama gue, kata bosnya. Terus kata anak buahnya, tapi kan kita ini penjahat bang, enggak apa-apa.
yang penting penjahat jujur, gitu kan. Mana mau penjahat ditipu oleh temannya, ya kan? Ibu ketawanya bahagia sekali. Kalau saya jujur, saya dikeluarkan dari pekerjaan, gak apa-apa, keluar aja. Daripada di tempat penuh rezeki itu Allah yang bagi, dikeluarkan dari sini, Allah yang ngasih rezeki. Adik-adik, dikeluarkan dari kerjaan karena kita jujur, bagus. Jangan takut. Allah pembagi rezeki. Nanti Allah kasih rezeki di tempat kerjaan yang barokah. Kita pangkat tidak dinaikkan karena jujur, gak apa-apa. Daripada naik pangkat karena tidak jujur, tidak akan bahagia. Mau apa? Kita ini lagi nunggu mati, semuanya lagi nunggu mati. Kita lagi nunggu jemputan malaikat maut. Kalau pembohong tidak ada bahagianya. Tidak ada bahagianya. Tidak mungkin bahagia. Karena yang menentukan bahagia atau tidak adalah Allah. Dan bahagia datang dari iman dan amal soleh. Sedangkan dusta adalah amal salah. Bukan amal soleh. Tidak ada bahagia. Jangan cita-cita bahagia bagi pembohong. Gimana? Katanya tidak jujur aja susah cari rezeki, apalagi yang jujur. Itu omongan orang kurang iman. Allah pemilik langit dan bumi. Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya penguasa rezeki. Dia yang membagikan. Orang baik Allah yang ngasih rezeki. Orang tidak baik Allah yang ngasih rezeki. Orang jujur Allah yang ngasih rezeki. Maling, penjahat, koruptor Allah juga yang ngasih rezeki. Cuma mereka jadi haram status rezekinya. Mereka jadi menderita dengan rezeki yang tidak halal. Selalu sengsara, perbuatannya jadi hina, berlimpah dosa. Nauzubillah kalau tidak tobat, bencana di kubur, bencana di akhirat nanti. Kalau jujur, Allah juga yang ngasih rezeki. Allah yang ngasih rezeki. Kita tidak sebanyak orang tidak jujur, tidak apa-apa. Yang paling penting barokah. Cukup rezekinya, tenang hati kita, terhormat, ibadah nikmat, doa diijabah, rumah tangga sakinah, barokah dari jujur. Enak. Saya jujur, tapi saya malah dimarahin. Gak apa-apa. Jujur. Allah suka dan menguji keistiqomahan jujur kita dengan sikap orang lain yang meragukan kejujuran. Gak apa-apa. Tenang saja. Tenang saja. Orang jujur akan tenang. Kalau jujurnya karena Allah. Bukan jujur ingin dikenal orang sebagai orang jujur. Perlukah kita terkenal sebagai orang jujur? Jawab, gak ada. Kita jujur bukan karena ingin terkenal. Perlukah kita jujur supaya bisnis kita maju? Gak. Kita jujur bukan supaya orang beli dagangan kita. Bukan supaya dapat karir cemerlang, dapat jabatan. Tidak. Kita jujur. Karena ini amal yang diperintahkan Allah. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Gimana saya pernah tidak jujur? Apakah saya harus ngaku? Bingung. Kalau ditutupi oleh Allah aib kita, tobat. Jangan saya pernah jadi maling, saya pernah berzina, saya jujur nih. Padahal Allah tahu dan Allah menutupi aib kita. Jangan sebutkan, tobat saja. Kecuali kalau ada hak orang lain yang terambil, kembalikan.
Apa yang Allah tutupi tentang dosa dan aib kita jangan dibuka. Kecuali kalau dituntut untuk mengatakan yang jujur. Ini mau nikah nih. Haruskah jujur? Saya sejujurnya punya pacar dari TK, SD, SMP. Mau apa? Diam saja, tobat saja. Apa yang Allah tutupi, jangan dibuka. Tobat. Ya, kita tidak mungkin tanpa dosa. Kita boleh jadi pernah berdusta sebelumnya, tapi sepanjang Allah menutupi, tobat. Jelas? Maka kalau ada yang bangga, saya ini sekarang tobat, dulu saya mantan pemabok, saya pernah berzina. Apa ini? Tidak boleh menyebutkan aib. Orang yang tidak tahu jadi tahu. Itu bukan seperti itu tobat. Menyesal, tangisi dosa, minta ampun, supaya ditutup aib, dihapus. Sudah, jalani hidup dengan lebih baik. Kecuali yang berkaitan dengan hak manusia, kembalikan. Kalau kita pernah mencuri, barang itu kembalikan. Tapi saya takut kalau nanti dia tahu, ya kembalikan saja barangnya, doakan yang baik kepadanya. Kalau orangnya tidak tahu, bahkan kalau perlu tambah, tulis surat. Saya yang mengambil, saya tidak menyebut nama saya, karena khawatir. Ini kan dia tidak tahu, ya kembalikan. Dan saya mohon maaf, saya bersumpah tidak akan mengulangi ini ke siapapun. Mohon didoakan supaya Allah mengampuni kesalahan saya. Gitu. Adik-adik, jangan mandi pakai sampo orang lain. Nempel di sini haram kalau orangnya tidak ikhlas. Jangan pakai sendal orang kecuali dengan izin. Ya, tidak boleh ada barang orang lain yang ada pada diri kita tanpa izinnya. Terima kasih sahabatku sekalian. Ustadz Mulyadi insya Allah sudah bersama kita kah? Siap-siap harus berangkat. Kepada warga Jakarta dan sekitarnya, insya Allah kajian rutin Al-Hikam di Masjid Al-Latif Blok M. Kalau kemarin Masjid Al-Latif Perth, Australia, sekarang Al-Latif Blok M di Jakarta. Silakan hadir mulai jam 9, ada penceramah pendahulu, AA bagian jam 10 pagi. Biasanya sudah penuh. Datanglah lebih awal, karena boleh jadi ilmu yang disampaikan lebih awal itu lebih manfaat. Terima kasih seluruhnya. Jazakallah khair. Ustadz Mulyadi, silakan lanjutkan. Mohon maaf. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur hanya milik Allah. Salawat salam semoga tetap dilimpah curah kepada Nabi kita, teladan hidup dan kehidupan kita, uswah dan kedua kita, Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita sudah menyimak tausiah dari guru kita Agim yang berada di pesantren Darut Tauhid Serua di Tangerang Selatan. Dan kita lanjutkan, masih ada waktu kurang lebih 20 menit ke depan ya, sampai jam 6 insya Allah kita manfaatkan. Dan seperti yang saya janjikan kemarin, ini kita akan lanjutkan pembahasan kajian fikih, dan masih banyak pertanyaan kemarin yang belum terjawab, baik yang melalui radio MKFM, chat di streaming MKFM, juga di YouTube dan di Facebook ya, kita akan baca dan kita coba menjawabnya gitu ya. Baik, dari Bunda Gaza di Cipanas.
Bunda Gajah di Cipanas, Puncak. Ya, Assalamualaikum, izin menitip pertanyaan. Dititipkan melalui link MKFM ini ya nampaknya. Mohon pencerahannya Pak Ustadz, bagaimana kalau suami sekali-kali sholat maghrib isyanya di rumah berjamaah dengan istri. Alasan beliau ingin berbagi pahala berjamaah dengan istri karena sholatnya selalu sendiri di rumah tidak kebagian. Boleh, tidak apa-apa ya. Jadi afdhalus sholatul mar'i fil baitihi lal maktubah. Seseorang itu sholatnya utamanya itu di rumahnya kecuali sholat yang wajib. Ya, sholat wajib tentu lebih utama, wabil khusus bagi laki-laki itu dilaksanakan di masjid. Ya, pahalanya sholat berjamaah itu 27 derajat ya. Satu riwayat khamsa wa ishrin, satu riwayat sab'ata wa ishrin ya, bisa satu riwayatnya 25 dan riwayat lain 27, bahkan lebih banyak, lebih memakai para ulama 27 ya, artinya pahalanya lebih banyak, lebih besar. Kemudian tentu kalau ke masjid ada langkah kaki ke masjid yang setiap langkah Rasul katakan damian khutwatan ila darajah, setiap langkahnya akan mengangkat derajat. Juga mengangkat derajat menggugurkan pahala, menggugurkan dosa, begitu ya, mengangkat derajat menambah pahala dan menggugurkan dosa. Jadi makin jauh, makin banyak langkahnya, makin besar pahalanya gitu. Kemudian juga bisa silaturahmi, ketemu dengan yang lain. Bisa di masjid ketemu saudara yang lain yang mungkin jarang ketemu kalau menyengajakan datang ke rumahnya, tapi ketemu di masjid bisa silaturahmi. Juga dengan di masjid biasanya ada kajian, mungkin ada pembacaan hadis, ada tadarus, itu juga dapat ilmu lain. Namun kalau sesekali seperti ditanyakan ibu tadi di rumah supaya dengan keluarga mudah-mudahan dapat berjamaah juga, atau mungkin sebagian dari pendidikan bagi anak-anak, boleh ya, tidak apa-apa. Karena tidak berniat untuk meninggalkan berjamaah tentunya, tapi di situ justru tetap melaksanakan berjamaah dan sholat pahala berjamaahnya insya Allah dapat, gitu ya. Jadi intinya tidak mengapa begitu. Kemudian masih di radio MKFM, tidak disebutkan namanya, afwan Ustadz, kalau imam sujud sahwi atau imam merasa ada yang lupa, apakah makmum juga harus ikut? Ya, sebaiknya ikut ya, karena di dalam hadis yang secara umum, innama ju'ilal imam li ummi bihi, jadi jadikan imam itu untuk diikuti. Ketika ada yang terlupa, ada yang salah, imam sujud sahwi, maka makmum ikut sujud sahwi. Gitu ya. Jadi imam ruku, faidah rokaat farka'u, faidah sajadah fasjudu, imam ruku maka makmum ikut ruku, imam sujud ikut sujud, imam tahiyat ikut tahiyat. Ketika imam ada sujud sahwi, maka ikut sujud sahwi. Ya, karena kesalahan imam jadi kesalahan bersama berjamaah. Namun mungkin pertanyaan timbul lagi, bagaimana kalau imamnya tidak sujud sahwi? Atau mungkin imam sujud sahwi, makmumnya tidak. Kita sebagai makmum tidak, karena kita tidak tahu kesalahannya. Maka itu pun tidak apa-apa. Ya, ya, jadi sudah ditanggung imam tuh sujud sahwinya kalau sholat berjamaah. Tapi kalau ikut tentu lebih baik dapat nilai berjamaahnya. Kalau tidak ikut karena mungkin tidak tahu ya, kenapa tiba-tiba ada sujud sahwi? Ikut-ikutan saja. Dia nggak tahu karena salah, karena apa. Atau makan nggak ikut karena ragu kenapa harus sujud. Nggak membatalkan bagi dia sholatnya. Ya tidak apa-apa Bu, begitu. Tapi sebaiknya kalau pertanyaannya apakah harus ikut, sebaiknya ikut. Apa yang dilakukan imam kita ikut. Ya, begitu pertanyaan di MKFM. Nah, di sini ada juga muncul nih pertanyaannya ya. Baik, lanjut di YouTube Surtiem Siti ya, Siti Surtiem mungkin ya. Assalamualaikum Ustadz, izin ini di YouTube ya. Bagaimana hukumnya kalau orang yang menjadi imam di masjid ternyata seorang yang menikah yang bukan dari agama Islam? Baik, kriteria imam itu sangat banyak ya di dalam uh, di dalam literatur ajaran kita. Bahkan Rasulullah SAW itu menyebutkan dalam hadis ya, di dalam sholat berjamaah itu ada kriteria menjadi seorang imam.
Ya, ketika ditanya seperti apa imam itu, maka Rasulullah menganjurkan carilah siapa yang paling hafal banyak hafalan Qurannya. Gitu ya. Kalau siapa yang paling banyak hadisnya. Jadi dua orang ini sama nih, cari siapa yang paling banyak hadisnya. Kalau sama juga, cari siapa yang paling lebih paham dengan hadis itu. Sama juga, cari kalau dulu zaman Rasul disebutkan, mana yang lebih atau siapa yang lebih dulu hijrahnya. Ya, karena kan di Rasul banyak orang-orang Madinah itu hijrah dari Mekah ke Madinah. Siapa yang lebih dulu hijrahnya? Hijrah gelombang pertama dan gelombang dua itu lebih prioritas yang gelombang pertama. Ya. Baru kemudian kalau itu pun sama, cari siapa yang paling tua usianya. Nah itu, jadi di kita kadang-kadang harus yang tua ya, bahkan yang belum menikah nggak boleh jadi imam. Kenapa belum nikah? Ya, padahal apa salahnya yang belum nikah kan dia juga sudah balik ya. Bahkan di beberapa masjid itu nggak boleh dijadikan khatib Jumat. Ya, satu saat ini udah lama sekali ya, saya disuruh ngebadalin mau jadi khatib, ditanya dulu sudah nikah belum? Belum, itu dulu waktu masih bujangan belum nikah. Oh biar dari kami saja timnya. Katanya. Itu karena mensyaratkan harus nikah, padahal tidak ada imam itu harus nikah. Yang utama tadi banyak hafalan Qurannya, pemahaman terhadap Qurannya, banyak hafalan hadisnya, pemahaman terhadap hadisnya, zaman Rasulullah hijrahnya, baru kemudian tuanya, tidak disebutkan nikahnya. Artinya kalau ada yang satu usia 50 tahun 145, utamakan 4 yang 50 kalau kriteria tersebelumnya sama. Nah, pertanyaan Ibu Siti Surtim ini, kalau yang menikah dengan beda agama, sebenarnya gitu ya, kalau dianya muslim masih tetap sah dia menjadi imam, gitu kan? Dan dia sebagai muslim hanya nikah misalkan dia nikah dengan non muslim, maka nikah dengan non muslim itu hukum dalam Islam itu tidak sah. Artinya nikah dengan beda agama sama dengan berzina, ya. Jadi tidak boleh sama dengan diimami oleh ahlul zina gitu. Itu kan sangat berat gitu ya. Sangat berat. Jadi kalau saran saya sebaiknya tidak usah. Kalau ada yang lain yang muslim yang lain ya jangan dialah gitu ya. Kecuali nggak ada sama sekali atau di situ ibu-ibu saja nggak ada laki-lakinya, dia tetap Islam agamanya, ya silahkan. Tetapi sebaiknya kalau ada yang lain saja ya. Karena orang yang menikah dengan agama itu hukumannya sangat berat ya. Dia sama dengan menikah, kecuali ada yang dibolehkan ahlul kitab. Di dalam hadis, ahlul kitab itu orang Yahudi dan orang Nasrani. Tapi kan sekarang ahlul kitab sudah tidak ada. Ya, sudah orang Yahudi atau Nasrani hari ini berbeda dengan ahlul kitab yang dulu disebutkan masa Rasulullah. Jadi kalau sah tidak sah sebagai dia orang muslimnya sah ya, tetapi sebaiknya ada yang lain karena kriterianya juga banyak, termasuk kriteria seorang imam itu adalah dia juga implementasi dalam akhlaknya. Ya, kalau tadi hafal Quran, hafal hadis itu juga diimplementasikan. Jadi kalau dia ahlu maksiat, nampaknya tidak layak, tidak cocok menjadi imam. Begitu Ibu Siti Sertiem ya. Lanjut di YouTube Aan Nuryani. Apakah harus sujud sahwi kalau lupa baca doa kunut? Kemarin sudah dijawab kalau tidak salah ya. Jadi doa kunut itu masih ikhtilaf sampai sekarang, ada yang melakukan, ada yang tidak. Yang tidak ada ikhtilaf itu adalah kunut nazilah. Kalau terjadi musibah seperti halnya hari ini, pasti dibolehkan kalau yang mau kunut karena terjadi genosida di Palestina. Kalau kemarin misalkan ketika musim COVID, kita juga kunut nazilah agar Allah mengangkat wabah penyakit, itu juga boleh ya. Nah, sehingga kalaupun ada yang meyakini kunut itu bagian dari sunnah, misalkan setiap subuh dia kunut lalu tidak kunut, maka tidak usah sujud sahwi karena bukan rukun, gitu ya. Yang ada sujud sahwi itu rukun. Kalau kunut itu tidak termasuk rukun, maka tidak usah sujud sahwi. Sama seperti misalkan rakaat satu kedua lupa tidak baca surat, ya tidak apa-apa karena bacaan surat di dalam sholat baik wajib maupun sunnah itu masuk kepada rukun, kepada sunnah bukan rukun.
kecuali tidak baca Fatihah, tidak baca surat Fatihah harus sujud sahwi. Aduh, rakaat kedua tadi lupa tidak baca Fatihah, sujud sahwi. Tapi kalau yang lupanya yang sunnah tidak baca setelah Fatihah tidak baca surat, maka itu tidak apa-apa. Jadi tidak kunut pun tidak usah sujud sahwi. Begitu Ibu Aan di YouTube ya. Lanjut di YouTube Baniyati Baniyati. Bagaimana Pak Ustadz sahur awal boleh nggak kalau sampai syahadat dan salawat Nabi aja? Apakah sesolatnya? Karena salawat tidak sampai selesai. Ya, kemarin kita bahas terkait dengan tasyahud awal ya. Tasyahud awal itu memang lebih cepat Rasul melakukannya daripada tasyahud akhir begitu. Itu inti pokoknya. Sampai dalam hadis yang kemarin kita bahas ya. Uh, kata Ibnu Mas'ud seperti Rasulullah menduduki bara api gitu kan, kalau kita duduk di bara api nah cepat-cepat ya, tidak lama duduk di situ. Nah sehingga kesimpulan para ulama diantaranya Imam Ibnu Qayyim menyampaikan Ibnu Hajar Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani bahwa Rasul tidak melanjutkan dengan salawat dan doa perlindungan. Ya, sebagian lagi berpendapat tidak membaca doanya, berarti sampai salawat. Nah, jadi Ibu Baniati, boleh Bu sampai syahadat saja, gitu ya, atau sampai salawat saja. Kalau sampai syahadat berarti tidak dilanjutkan dengan salawat dan doa, ya, sebagaimana pendapat dari Al-Hafidz Ibnu Hajar. Atau sampai salawat selesai, inna hamidum majid, tapi tidak dilanjutkan dengan doa. Itu untuk di tahiyat awal. Sementara tahiyat awal akhir atau tasyahud akhir itu lengkap ya, salawat sampai selesai tambah doa perlindungan. Nanti doa-doanya akan kita bahas di Senin pekan yang akan datang gitu ya. ada banyak riwayat, sampai 11 riwayat doa setelah salawat di dalam tasyahud akhir. Nah, begitu Ibu Baniati ya, jadi boleh tidak sampai selesai. Atau ada yang asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma shalli ala Muhammad langsung berdiri, tidak apa-apa gitu ya. Boleh itu juga ketika tahiyat awal atau tasyahud awal. Berbeda dengan tasyahud akhir, harus sampai selesai ya, sampai masih dajjal baru salam begitu. Baik, lanjut di YouTube Hafidah. Izin bertanya bagaimana pelaksanaan sujud sahwi ketika kita lupa dengan rukun sholat, berapa kali sujudnya. Oke, berdasarkan hadis juga yang kita bahas kemarin ya. Izin saya buka dulu di kitabnya, bahwa di sini disebutkan sujud sajadatain, ya, 2 kali sujud. Artinya kalau 2 kali sujud berarti dijeda oleh duduk antara 2 sujud, ya, duduk antara 2 sujud, kemudian sujud lagi, itu disebut dengan 2 kali sujud, ya. Di sini sebagaimana yang diterima dari Abdullah bin Buhainah, ya, bahwa seperti itu, Nabi pernah melakukan sholat 4 rakaat tetapi tidak tahiyat awal, lalu kemudian sebelum salam Rasulullah sujud, duduk antara sujud, sujud lagi, lalu salam di rakaat yang terakhirnya. Maka seperti itu Bu. Tapi bagaimana kalau lupa keburu salam? Maka boleh juga sujud sahwinya dilakukan setelah salam. Jadi setelah salam sujud sahwi, tetap sama aktivitasnya, sujud, kemudian duduk antara 2 sujud, sujud lagi dan salam. Bacaannya kemarin sudah disampaikan ya, subhanallah la yanamu wala yaswi. Maha suci Allah yang tidak tidur dan tidak lupa. Ya, sering lupa itu kita ya. Anda lupa ya, kita memasucikan Allah. Tidak hafal boleh kita baca sebagaimana bacaan sujud yang lain yang hafal, itu juga boleh kata para ulama. Jadi kalau nggak hafal subhanallah la yanamu wala yaswi, hafalnya hanya subhanallah a'la, dibaca itu juga boleh. Ya, dengan niat bahwa kita sujud sahwi, tetap posisinya duduk antara 2 sujud, sujud lagi begitu. Ya, tapi tentu sebaiknya hafal ya. Kok cuman pendek subhanallah la yanamu wala yaswi, maha suci Allah yang tidak tidur dan tidak lupa. Allah tidak pernah tidur, la ta'khudhu sinatu wala naum, Allah tidak dihinggapi ngantuk dan tidur. Yang suka ngantuk dan tidur itu kita.
Allah tidak pernah lupa, yang pelupa itu adalah kita manusia. Maka kita mau sucikan Allah, mohon ampun kepada Allah atas apa yang kita lakukan, kelalaian kita, atas perbuatan yang kita lupa untuk melakukannya, padahal itu rukun dalam salat kita. Maka ada sujud sahwi. Begitu kurang lebih buat Ibu Khofidah di YouTube ya. Baik, ada FB ya, di FB Ibu Irma Maya. Ustaz, kalau berjamaah apa kita wajib baca Al-Fatihah sendiri setelah selesai imam baca Fatihah? Kalau seandainya terlupa karena dengar imam baca surat, baik. Ya ini memang ada yang berpendapat ketika setelah imam Fatihah makmum baca Fatihah dengan dalil bahwa la salat dan imam lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah salat bagi orang yang tidak membaca Fatihah. Namun tentu hadis ini mengandung makna yang banyak dan memungkinkan berpendapat yang berbeda. Pendapat kedua, nah kalau saya mengambil yang ini, ya jadi bacaan imam itu adalah berbarengan dengan bacaan makmum. Artinya makmum membaca apa yang imam baca. Sami'na wa ta'na, dengar dan taat. Ketika imam baca Fatihah, maka makmum ikut baca Fatihah. Itu dalam salat berjamaah. Ketika imam membaca surat, maka makmum pun ikut membaca surat, tidak melamun atau tidak membaca Fatihah. Ya, kalau imam baca Fatihah lalu makmum tidak ikut baca, pasti makmum ngelantur tuh ngelamun. Ketika imam baca surat, makmum baca Fatihah, dua kesalahannya. Membedai imam, imam baca Fatihah, dia baca surat. Yang kedua, kalau imam salah tidak ada yang mengoreksi. Padahal imam itu harusnya didengarkan, dihayati oleh makmum. Kalau salah, makmum bisa mengoreksi bacaannya. Kalau lupa, bisa mengingatkan. Lalu gimana? Jangankan mengoreksi, imam bacaannya panjang, hafalannya banyak, kita makmum nggak hafal, dengarkan. Mendengarkan bacaan Quran, itu pun jadi pahala bagi kita. Begitu Ibu Maya ya, jadi eh, seandainya lupa dengar imam baca imam, ya sudah dijami imam ya, tapi sebaiknya ya mendengarkan dan mengikuti bacaan imam gitu ya. Kalau kitanya melamun ya lupa, mau baca sendiri juga bisa lupa ya. Itu baik, lanjut di YouTube Jahawani AHCH. Ini yang masuk hari ini ya. Ini yang tadi yang kemarin sampai Ibu Irma di Facebook. Assalamualaikum Pak Ustadz, izin bertanya apa boleh sujud setelah bacaan sujud ditambah doa yang lain seperti doa untuk anak? Ya, boleh ya, di dalam hadis yang sudah kita bahas juga Rasulullah SAW bersabda bahwa ketika ruku fa'addimullah, maka engkau agungkan Allah. Kita ruku membaca subhana rabbiyal azim di antaranya ya. Lalu kemudian ketika sujud fa'aksiru doa ya, maka dalam sujud perbanyaklah doa. Jadi boleh kita membaca doa di luar bacaan doa sujud ya. Di luar subhana rabbiyal a'la kita menambah doa-doa lain yang dianjurkan oleh Rasulullah, doanya tidak dari Al-Qur'an atau tidak doa berupa membaca Al-Qur'an, tetapi doa saja Pak. Robi habli minas solihin itu doa dari Quran. Tapi kalau niat kita bukan untuk membaca Quran, tapi berdoa yang teksnya sama dengan Al-Quran, kita ngambil kalimat itu dengan maksud kita minta kepada Allah agar diberikan anak yang soleh, atau kita pun menjadi orang yang soleh, maka boleh. Ya. Dan doa dalam sujud itu berbahasa Arab. Ya, makanya kalau saya sarankan, kalau mau banyak doa di sujud, cari doa-doa di hadis. Nah, itu kan baca Qurannya juga enggak, kan ada larangan baca Quran di dalam sujud itu ya. Kemudian berbahasa Arab dan pahami doa itu. Jangan sampai kita baca doa tapi tidak paham apa yang kita baca ya. Jadi cari dari hadis Rasul banyak sekali. Apapun yang kita inginkan nampaknya ada ya, sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Doa ingin keluarga sakinah, doa ingin anak soleh, doa ingin digampangkan urusan, dimudahkan rizki, diselamatkan, semuanya sudah ada. Tinggal dihafalkan dan dibaca. Doa keinginan kita, ada yang ingin jodoh dan sebagainya, silahkan. Kalau mau pakai bahasa kita, maka pada saat sujud itu tidak dikeraskan atau tidak nyaringkan, tapi doanya dalam hati saat sujud sesuai keinginan kita, boleh Bapak Ibu ya.
Baik, demikian nampaknya sudah jam 6:01 nih. Mohon maaf juga masih ada yang belum terjawab. Insya Allah kita lanjutkan pekan depan hari Senin ya pembahasan kajian fikih. Nanti yang pertanyaannya belum terjawab kita akan jawab terlebih dahulu nanti sebelum pembahasan selanjutnya. Selanjutnya kita sudah masuk tahiyat ya. Nanti ada salawat dalam tahiyat, nanti ada doa dalam tahiyat dan salam. Tuh, hampir selesai aktivitas sholat kita yang kita bahas bagian dari sunnah-sunnah di dalam sholat. Demikian Bapak Ibu, semoga ada manfaatnya. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Aku qouli hadza wa astagfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.